Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati juga rekan saya Putu Sumagita SAMH. Satunya lagi Wiarnyana SAMH berhalangan hadir karena ada tugas keluar kota. Serta teman-teman semua para korban dugaan penipuan pekerja migran Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang masih menunggu nasibnya. Jadi hari ini kita mengadakan press conference karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, termasuk juga dari rekan-rekan media yang menanyakan terkait dengan perkembangan kasus ini. Jadi perlu kita sampaikan bahwasanya kami dari kantor hukum YAS Law Office bertiga, kebetulan saya sendiri, Inengayasa Adi Susanto, ditemani rekan saya pagi ini ada rekan Putu Sumagita SAMH. Kemudian satunya lagi Komang Wiarnyana SAMH berhalangan hadir, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini ataupun perkembangan daripada kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana perdagangan orang terhadap 15 orang korban calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dan utamanya di kapal pesiar. Sebenarnya ada lebih dari 15 orang korbannya, saya perkirakan sekitar 50 orang korbannya, tetapi yang memberikan kuasa kepada kami hanya 15 orang dan mereka itu 8 orang ada di belakang kami yang lagi 7 berhalangan hadir karena mereka ada kesibukan, ada yang bekerja yang tidak bisa datang pada hari ini dan mereka mewakili teman-temannya datang pada hari ini. Seperti rekan-rekan ketahui bahwasannya akhir-akhir ini marak sekali modus dugaan penipuan terhadap pekerja migran Indonesia. Termasuk yang terbaru adalah 29 korban dugaan tindak pidana penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia yang terjadi di Dubai. Jadi mereka seperti terlantar di Dubai dan bersyukur cepat mendapatkan respon dari pemerintah sehingga mereka ada yang sudah dipulangkan, ada yang sedang berproses terkait dengan pemulangan dan juga beberapa kasus dugaan penipuan di Dubai. Jadi kasus ini kenapa masih terjadi ya karena memang masih lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh para stakeholder termasuk dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya sharing sedikit terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh PT DIM. Bahwasannya 15 korban ini yang memberikan kuasa kepada kami itu di akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020 tergiur ingin bekerja di kapal pesiar. Saat itu kan pandemi sudah mulai. Kebetulan PT DIM ini secara masif memposting lowongan-lowongan untuk bekerja di kapal pesiar. Kemudian para klien kami ini berusaha untuk melamar, kemudian diinterview oleh pihak PT DIM, kemudian dianggap sudah lulus meskipun oleh prinsipal belum dilakukan interview. Jadi mereka sudah dinyatakan lulus, kemudian mereka disuruh menyetor dokumen, paspor, buku pelaut maupun BST (Basic Safety Training). Bagi yang belum punya dokumen disuruh untuk membuat dokumen tersebut di kantor mereka sendiri. Jadi di PT DIM yang ada di Kerobokan. Jadi mereka disuruh membuat dokumen, disuruh membayar. Kemudian setelah mereka membayar itu tidak ada keberangkatan sama sekali. Mereka menunggu setahun, bahkan sampai saat ini satupun tidak ada yang diberangkatkan. Dan kerugian yang mereka alami totalnya sekitar 400 jutaan. Ini yang baru 15 orang saja, karena ada yang sudah membayar 20 juta, kemudian 30 juta, 40 juta, bahkan ada yang sampai membayar 50 juta. Di samping itu, dokumen-dokumen yang mereka taruh di sana, ada sebagian yang memang tidak bisa mereka dapatkan kembali. Bahkan ada yang ijazah aslinya
sampai saat ini belum mereka dapatkan. Ya karena mereka sudah tidak bisa berangkat, kemudian dijanjikan terus, akhirnya kami bertemu dengan mereka dan mereka memberikan kuasa kepada kami. Pada tanggal 27 April 2021 kami sempat dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali. Pada saat itu yang bersangkutan sudah menyatakan, yaitu dengan inisial IRA, bahwasannya perusahaan yang mereka miliki adalah tidak memiliki izin, dalam artian izin terkait dengan perekrutan maupun penempatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran atau Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 2013 terkait dengan penempatan awak kapal. Mereka sudah menyampaikan saat itu bahwasanya dia tidak punya. Yang mereka punya itu hanya NIB atau nomor induk berusaha. Jadi PT ini memang tidak punya izin, tetapi mereka melakukan perekrutan. Ya, setelah pertemuan tersebut kami bertemu lagi beberapa kali mediasi dengan mereka, dengan pihak PT DIM, tetapi janji yang dijanjikan untuk pengembalian uang milik klien kami tidak pernah diberikan sama sekali. Sehingga karena sudah tidak ada itikat baik, kami memberikan somasi kami tidak pernah dibalas. Sehingga pada tanggal 18 Mei 2021 kami melapor ke Polda Bali, ya, ke Direktorat Reskrimum. Jadi pasal yang kami sangkakan itu adalah 378 terkait dengan dugaan penipuan dan juga tidak pidana perdagangan orang sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jadi pengaduan kami itu terregister dengan Dumas nomor 311 /5 /2021 /Ditreskrimum. Pasca proses pelaporan tersebut, kami menerima SP2AP yang terakhir itu tanggal 30 November 2021. Dan pada sesuai dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tersebut, pada tanggal 30 November 2021 disebutkan bahwasannya pihak Polda Bali akan memanggil kembali teradu karena sebelumnya memang sudah pernah dipanggil, tetapi tidak pernah hadir, tidak bisa hadir. Kemudian 15 korban juga sudah dimintai klarifikasi, termasuk juga beberapa saksi-saksi lainnya. Jadi sampai saat ini teradu belum pernah bisa dihadirkan. Jadi tanggal 7 Oktober 2021 teradu sudah sempat dipanggil dan tidak datang. Jadi tentu harapan kami terhadap Polda Bali, karena kasus ini sudah lumayan lama, hampir 9 bulan lah, hampir 10 bulan berproses. Harapan kami Polda Bali ya melakukan langkah-langkah, termasuk juga kalau memang pihak teradu atau terlapor tidak hadir, tentu sesuai dengan KUHP khususnya pasal 112 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polda Bali punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam artian menjemput teradu, dan harapan kami tentu karena bukti-bukti yang kami ajukan sudah lengkap, artinya mungkin melebihi sudah 2 alat bukti. Ya kalau memang sudah memenuhi persyaratan tersebut, ya tentu harapan kami Polda Bali segera menetapkan tersangka. Yang kami agak kecewa juga sampai saat ini proses ini masih Dumas, jadi belum masuk ke LP karena SP2AP terakhir yang kami terima itu masih dalam bentuk Dumas, belum LP. Jadi itu harapan kami. Kemudian karena proses hukumnya sudah lama juga berproses, hampir 10 bulan, belum ada perkembangan yang signifikan. Jadi kami pun mewakili para korban berencana untuk beraudiensi dengan pihak DPRD Provinsi Bali. Jadi DPRD Provinsi Bali sebagai kepanjangan tangan dari rakyat, kami bersurat tanggal 14 Februari 2022 dan diterima pada hari yang sama oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Namun sampai hari ini tanggal 21 Maret, kurang lebih sekitar 5 minggu lah, surat kami tersebut belum dapat jawaban. Jangankan dijadwalkan, dijawab saja surat kami tidak. Jadi tujuan kami beraudiensi ataupun bersurat adalah melakukan audiensi untuk agar lembaga yang terhormat DPRD Provinsi Bali ini, yang mana sesuai dengan Undang-Undang MD3, melakukan fungsi pengawasan. Kalau kita berbicara Undang-Undang MD3 kan pasal 40 huruf H dan pasal 324 huruf J,
tugas anggota DPRD Provinsi, kewajiban anggota DPRD Provinsi itu adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pengaduan masyarakat. Tetapi bagaimana aspirasi dan pengaduan masyarakat itu ditindaklanjuti? Kami yang bersurat ingin bertemu, kami selaku kuasa hukum bersama para korban ini sebenarnya ingin bertemu dengan wakil-wakil kita di Reno untuk menyampaikan aspirasi bahwasannya ada dugaan tidak pidana penipuan maupun TPPO yang sampai saat ini belum berjalan maksimal. Dan tentunya harapan kami adalah lembaga terhormat DPRD ini dia punya fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, bisa memanggil atau mengklarifikasi dengan pihak Polda Bali maupun dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, sehingga kedepannya Dinas Tenaga Kerja utamanya provinsi maupun kabupaten kota bisa melaksanakan fungsi pengawasan agar tidak terjadi korban-korban berikutnya lagi. Ya, ini kan karena fungsi pengawasan lemah, kemudian ketika korban melapor juga agak lambat penanganannya, sehingga dugaan-dugaan tidak pidana penipuan itu terus terjadi, yang rugi kan masyarakat pencari kerja. Ya, itu yang kenapa kami ingin bertemu dengan anggota DPRD provinsi. Tetapi mungkin karena mereka lagi sibuk, melakukan kunjungan kerja, sibuk melakukan bimtek, mungkin mereka juga lagi sibuk mengadakan sidang paripurna terkait dengan perubahan alat kelengkapan dewan. Mungkin mereka sibuk kemana kita juga tidak tahu. Jadi kita memaklumi kesibukan-kesibukan tersebut, dan tentunya harapan kami, aspirasi daripada kami selaku kuasa hukum bersama korban ini juga masuk di daftar list hal-hal yang harus mereka tindak lanjuti. Tetapi fakta yang terjadi, kita bersurat secara resmi, kami selaku kuasa hukum bersurat secara resmi bersama korban ingin bertemu dan beraudiensi dengan anggota DPRD Provinsi Bali, tetapi tidak direspon sama sekali. Sudah 5 bulan itu, bayangkan, mungkin mereka menganggap peristiwa ataupun kejadian ini tidak urgent. Bayangkan ada puluhan orang korban yang saya duga mungkin lebih dari 50 korban. Tetapi anggota DPRD Provinsi Bali, dalam hal ini Ketua DPRD yang surat kami tujukan, itu sama sekali belum merespon surat permintaan kami untuk bertemu dengan anggota DPRD tersebut. Kami tentunya tetap mendoakan agar bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPRD provinsi yang terhormat tetap sehat, bisa menjalankan tugas dengan baik, dan mudah-mudahan di 2024 kembali terpilih. Kalau misalnya pemilu itu diundur, bapak ibu tetap bisa menjalankan tugas mungkin lagi 2 tahun 3 tahun tanpa harus bersusah-susah untuk berjuang kembali. Kalaupun pemilu itu dilaksanakan 2024, Bapak Ibu yang terhormat bisa berjuang lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu terpilih dan bisa mewakili aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang memang membutuhkan bantuan daripada Bapak Ibu yang terhormat. Jadi karena memang tidak mendapatkan respon dari anggota dewan, kami batalkan permintaan untuk beraudiensi tersebut. Silakan abaikan surat kami tersebut karena sudah terlalu lama juga kami menunggu. Mereka ini kasihan, sudah lama menunggu, tidak ada kepastian, dan kami pun selaku kuasa hukum merasa kecewa. Jadi harapan kami yang terakhir, Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kalau kita berbicara khususnya pasal 40 sampai 41, itu fungsi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dan Provinsi adalah yang melakukan pengawasan terhadap agen-agen yang melakukan perekrutan ini. Pertanyaannya, apakah fungsi pengawasan ini sudah dilakukan? Kalau memang fungsi pengawasan ini sudah dilakukan, saya yakin tidak akan terjadi lagi penipuan-penipuan terkait dengan penempatan pekerja migran ini. Karena ada di Tenggarai banyak agen-agen yang tidak memiliki izin, baik izin penempatan ke darat sebagaimana diatur Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran, Undang-Undang 18 tahun 2017, bahwasanya mereka harus punya P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bila mana mereka menempatkan ke laut, mereka harus, atau kapal pesiar, mereka wajib memiliki izin yang namanya surat izin perusahaan penempatan awak kapal sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan tersebut modalnya hanya PT dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga harapan kami, Dinas Tenaga Kerja melakukan fungsi pengawasan yang maksimal
agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Ya, tentu harapan kami terhadap Polda Bali, mohon diatensi laporan-laporan yang menyangkut terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia, termasuk laporan kami, karena sudah 10 bulan laporan kami sampai saat ini dalam bentuk dumas, padahal bukti-bukti yang kami lampirkan, saksi-saksi yang kami hadirkan, saya rasa sudah memenuhi alat bukti, 2 alat bukti sebagaimana kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2 alat bukti mungkin lebih, ya, sehingga bisa kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu saja harapan kami, karena mereka berharap banyak dari kami selaku kuasa hukum. Hampir setiap minggu mereka menanyakan, sehingga kami mengadakan press conference ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan kami, rekan Kusuma Gita, terkait dengan pelaporan ataupun pengaduan di Polda Bali ini. Mungkin untuk waktu saya persilakan. Mengenai laporan kami yang pada 18 Mei 2021, jadi pihak kepolisian sampai di Polda Bali sampai saat ini sudah memeriksa 15 orang sebagai pelapor dan 2 orang lagi dari pihak perusahaan. Dari komunikasi yang telah kami jalin dengan pihak penyidik, ada beberapa hal yang pihak penyidik yang belum bisa dilakukan, seperti memanggil pihak dari terlapor dari Direktur PT Dima. Sebenarnya menurut kami hal tersebut pihak kepolisian memiliki wewenang sesuai dengan rekan saya sampaikan tadi di Kitab Undang Hukum Pidana terkait untuk memanggil secara paksa, karena sudah beberapa kali kami sudah menerima surat perkembangan SP2HP perkembangan hasil penyelidikan itu, kalau tidak salah sudah 4 kali sampai hari ini. Tetapi dalam hal isinya hanya dinyatakan bahwa belum bisa untuk memanggil yang bersangkutan terlapor dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kami sedikit kecewa dan kami kurang berkenan lah. Padahal dari pihak kepolisian sudah kita sering berkomunikasi ingin segera untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena 15 orang dan lebih, ada beberapa juga yang ingin melapor lagi. Kami mohon kepada pihak kepolisian, kita sebagai aparat penegak hukum, kami di sini membantu masyarakat, dan bapak-bapak juga dari pihak kepolisian juga pastinya sama seperti kami, keinginan kami untuk membantu. Mohon segera untuk diatensi dan segera ditetapkan tersangka. Kalau menurut kami sebagai kuasa hukum ini bisa segera. Selanjutnya saya ingin menambahkan saja terkait dengan laporan kami pengaduan untuk audensi ke DPRD Provinsi Bali. Kami selaku kuasa hukum sebagai aparat penegak hukum dalam undang-undang, dan kami membantu masyarakat, mohon segera, karena bapak-bapak ibu-ibu sebagai perwakilan kami di kantor DPRD, inilah hal yang sangat urgen menurut kami, karena ini terkait dengan kepentingan para pekerja. Ini banyak dari anak-anak muda Bali yang perlu segera diatensi, dan tidak hanya ini lagi, masih banyak yang para korban yang bermasalah ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus di kepolisian. Semoga segera dilaksanakan, segera diatensi oleh pihak kepolisian untuk dinaikkan status. Mungkin daripada korban ada yang ingin disampaikan, yang saya kembalikan kepada rekan saya, Pak Adi. Ya, terima kasih rekan Kusuma Gita. Mungkin ada teman-teman mau menyampaikan keluhan atau apa? Nggak ada ya? Ya, mungkin silakan kalau ada tanya jawab silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin rekan-rekan media. Ya, silakan Pak. Ini 15 yang pelapor ini untuk keberangkatan pertama atau yang sudah sekian kali Pak teman-teman, dan 50 itu satu perusahaan ya PT Dima itu? Saya menduga sekitar 50-an korban dari PT ini, karena ada banyak yang ngechat saya tetapi belum bisa kita inikan kuasa, karena rencananya kami meminta kuasa setelah prosesnya dari Dumas menuju ke LP, dan itu juga saran daripada penyidik waktu itu, sehingga ketika ini prosesnya masuk ke LP, rekan-rekan atau teman-teman yang belum masuk di kuasa ini kita akan tambahkan di kuasanya itu. Jadi mereka itu ini pertama kali mereka berangkat.
Ya, mereka pertama kali. Hanya beberapa mungkin yang memang pernah berangkat tetapi di agen lain sebelumnya. Ya, itu. Mungkin ada yang lain? Pak, setelah pemanggilan beberapa kali itu perusahaan tersebut apakah masih berjalan sampai saat ini? Statusnya gimana? Ya, setahu kami setelah ada pelaporan ini mereka sudah pindah. Sempat beberapa kali pindah, kemudian sekarang sama sekali memang tidak ada ya di Bali ya. Mereka sudah pindah keluar Bali. Yang saya dengar ada di Jogja ya. Ya, yang saya dengar orang ini sekarang ada di Jogja membuka agen yang sama di Jogja. Agen baru di Jogja. Ya, korbannya akan bertambah terus. Ya, andai dari dulu misalnya mohon maaf penyidik segera menyelesaikan proses ini dan ini bisa ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, saya yakin tidak ada korban lain dari orang ini ya. Jadi saya tidak tahu pertimbangan apa. Saya kan tidak bermaksud untuk mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan di kepolisian, tetapi itu ranah mereka lah. Ya, tetapi sangat disayangkan kan, artinya orang ini sekarang pindah ke Jogja. Di Jogja yang saya dengar mereka buka agen lagi. Ya, artinya ada potensi penambahan korban itu. Ya. Apakah Bapak bisa menduga ada mungkin backing aparat mungkin? Saya tidak mau menduga-duga karena kami kan orang hukum kan harus percaya terhadap hukum positif ini. Bahwasanya hukum positif memang harus dijalankan sebagaimana hukum acara yang ada gitu ya. Inisialnya Ira, ya direkturnya Ira, ya. Bang, kalau boleh tahu itu Ira yang kasus yang dulu itu ya? Iya, yang kita laporkan itu. Ya, makanya sampai sekarang teradu ataupun terlapor belum pernah memenuhi panggilan, baru sekali dipanggil setahu kami sesuai dengan SP 2HP, belum datang dan itu yang saya maksud. Maksudnya penyidik punya kewenangan sebagaimana pasal 112 KUHP untuk memanggil secara paksa kan gitu ya. Ada maksudnya setelah laporan itu dulu apakah ada penambahan korban lagi nggak Bang? Yang kita itu hanya tangani 15 orang, tetapi ada banyak yang ngechat kami, bahkan sudah mau memberikan kuasa. Saya bilang tunggu dulu, nanti ketika proses ini masuk ke LP, dari Humas masuk ke LP baru kita akan masukkan dia. Itu saran penyidik juga waktu itu ya. Mungkin teman-teman lain, rekan-rekan lain ada? Untuk biasa teman-teman itu gimana jadi yang depan Pak tidak bisa kita kejar ke sana tuh gimana? Ya itu dah dokumen, ada banyak dokumen yang belum dikembalikan. Sebagian mungkin sudah dikembalikan. Ini yang karena kita belum pernah ketemu juga dengan mereka, jadi dulu sempat kita datangi waktu masih di Bali minta dokumen-dokumen yang belum dikembalikan. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Sehingga harapan kami sekarang adalah di kepolisian. Ketika sudah dipanggil, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tentu lebih gampang nanti untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Gitu. Kondisi korban sekarang apakah melanjutkan ke tempat kerja lain atau gimana? Ya mereka mungkin sedang mencari pekerjaan juga di Bali. Jadi kalau memang dapat, ada sebagian yang sudah bekerja. Cuman kan kasihan. Jadi ada yang korbannya yang 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta. Dalam situasi pandemi dan kebetulan hampir sebagian besar uang yang mereka dapatkan itulah dari pinjam. Jadi dan mereka meminjam uang ini. Dan kami selaku kuasa hukum mengawal proses hukum ini secara pro bono. Jadi kami tidak minta uang spesial pun kepada mereka. Boleh ditanya nanti. Karena kami memang punya empati lah sebagai hati nurani ingin mengawal proses hukum terhadap kasus ini. Jadi kasihan kan kalau misalnya mereka sudah jatuh kemudian tertimpa tangga pula kan gitu. Sehingga kami memang mengawal proses ini secara pro bono kasus ini. Ya. Mungkin ada lainnya tanya? Ya kalau tidak ada ya mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan juga teman-teman di sini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa membuahkan hasil yang cepat sehingga nanti tidak ada lagi korban-korban penipuan terhadap pekerja migran Indonesia. Kita tidak menyalahkan mereka karena kan mereka juga tidak begitu paham. Yang namanya orang butuh kerja kan tidak sempat mengecek kamu punya izin nggak, bapak punya izin nggak. Yang penting para stakeholder yang menangani terkait dengan pekerja migran ini lebih serius bekerja. Jangan anggap ini peristiwa biasa, ini peristiwa luar biasa. Ya, karena banyak sudah pelaporan-pelaporan terhadap kasus seperti ini. Yang terakhir itu yang seperti saya bilang, yang di Turki itu mereka kan dilaporkan ke Polda, kemudian laporannya dibawa ke Polres Buleleng kalau saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih
Saya tutup dengan para masjid. Om Santi Sadi Sati Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.